Halo Sobat WK, kembali bersama aku Nuriyatul Hikmah, jurnalis Warta Kota. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, yakni satu couple yang paling kece karena mereka baru aja menyelesaikan World Marathon Majors tahun 2022 kemarin, yakni di bulan Oktober. Nah, World Marathon Majors ini adalah salah satu ajang paling bergengsi di dunia untuk lari maraton. Karena yang mampu menyelesaikannya itu akan mendapatkan medali Six Star atau medali 6 bintang. Sudah bersama kami yakni Pak Setiawan dan juga Mbak Elian. Halo, selamat siang. Halo juga. Mbak, Mas kemarin baru aja menyelesaikan World Marathon Majors nih ya, dan mendapatkan medali 6 bintang ini gitu ya, karena sudah melewati 6 kota populer di dunia seperti Tokyo, London, Boston, kemudian juga New York ya, dan Chicago. Nah, sebenarnya bisa dijelasin nggak sih kayak gimana sih awal mulanya gitu, motivasinya dan lain sebagainya? Oke, boleh dari Mas Tiawannya dulu. Jadi 2017 kita pertama kali diajak sama adik dadakan tuh lari di Singapura, half marathon. Half marathon? Iya. Jadi saya belum pernah lari dan saya paling nggak suka lari dulu tuh. Oh gitu. Terus Iya. gimana bisa tiba-tiba lari terus ke seluruh dunia lagi gitu? Ya, awalnya tertantang sama adik. Ah, gampang sih bilang. Ya udah lari. Cuma lari yang pertama HM ya 3,5 jam. Setelah 10 kilo larinya pincang tuh, jalan kaki pincang sampai finish. Itu di mana awal mulanya? Di Singapura, half di marathon Singapura. 2017. Half marathon itu berapa jauh mungkin bisa diberitahu? 21 kilo. 21 kilo, tapi Iya. langsung encok pincang gitu ya Mas Pincang ya? setelah 10 kilo. Iya. Kalau ibunya sendiri, Mbak Elian, gimana ini Mbak? Awal-awal memang iseng itu penasaran aja gitu. Nah, orang kenapa bisa lari kenceng gitu? Nah, pas diajakin saya bilang suami, ayo kita ikut lari. Kata suami, ngapain sih ikut lari-lari begitu? Nah, tapi pas saya rasa saya pas nginjak garis finishnya itu feelingnya berbeda gitu. Oh gitu. Rasa happy-nya yang berbeda gitu. Nah, mulai dari sana baru kita rajin, masih half gitu. Masih. Oke, nah kan untuk yang berlari couple ini tuh kan jarang ya Mbak ya. Nah, apakah memang udah diniatin mau couple bareng sama suami atau gimana sih sebetulnya kok bisa jadinya larinya tuh bareng gitu? Ya dari dulu pacaran selalu bareng. Makanya Sweet. waktu lari ya kita bareng, kan mau pergi bareng juga. Ya sekaligus lari bareng lah. Ya, tujuannya lari kan cuman awal-awalnya cuman sekalian rekreasi gitu loh. Jadi rekreasi bareng gitu. Oke, berarti negara mana yang pertama kali dilakukan lomba larinya gitu kan? Kan ini banyak nih negara-negaranya nih kan, kota-kotanya. Nah, di kota mana sih pertama kali melakukan World Marathon Majors ini? Oke, kita ya. Di Tokyo 2018. Waktu 17 sih kita start dulu, maraton 2 dulu di Indonesia. Maraton 2 dulu di Indonesia. Ya, di Maybank Bali sama di Jakarta, Jakma. Oke. Setelah itu baru tahun depan Baru kita beranikan diri. maju melangkah. 2018 kita pergi maraton. Itu belum startnya buat major maraton. Kita ke Hong Kong dulu maraton. Hong Kong maraton 1 bulan kemudian langsung Tokyo maraton di 2018. Itu ikut komunitas atau enggak? Ikut komunitas. Jadi didorong sama teman-teman komunitas juga atau bagaimana? Iya. Ya dulu 2017 waktu mau Maybank maraton itu ya dimotivasi sama sahabat kami namanya Willy. Oke. Iya, karena Willy lah kita tertantang kan. Nah, kita maraton. Maraton pertama di Bali ya selesai ya kaki pincang-pincang. Udah ngomel-ngomel nggak mau lagi. Nah, tapi setelah lewat beberapa hari ya merasa senang. Makanya maraton terus. Dilanjut Lanjut. sampai selesai di tahun 2022. di bulan Oktober kemarin ya. Iya, di Luar London. biasa sekali. Iya. Lalu mungkin bisa diceritakan hal menarik apa nih yang ada selama proses penyelesaian dan mendapatkan ataupun mengantongi medali Six Star itu sendiri? Istri. Sorry. Jadi paling menarik itu ya ketika kita injek finish. Oh, Oke. Ya finish kan. Wah, langsung hati kayak seperti apa ya?
bangga banget untuk diri sendiri bahwa kita finish gitu. Karena untuk mencapai full maraton itu butuh perjuangan, kesabaran, komitmen. Tidur, apalagi hari Minggu, hari Sabtu, orang pada jalan-jalan, kita jam 9 itu udah tidur. Jam 3 sudah bangun. Persiapan jam 4, jam 5 sudah start latihan. Latihan kita itu biasanya bisa sampai 4 bulan sebelumnya. Yang benar-benar tuh 3 bulan. Jadi startnya ya dari lari Minggu bisa 10, 15, lanjut sampai 20, sampai 30. Ada yang sampai lebih sih, teman-teman lainnya. Untuk mempersiapkan kita punya long run. Nah, jadi pas di maraton baru ada persiapan. Itu pun ketika pas lari kadang-kadang banyak urusan juga, cedera ini, cedera itu, di kaki, di lutut, di pinggang. Nah, itu tantangan dalam hidup buat kita, komitmen. Ketika kita sudah bilang harus finish, ya kita finish. Jadi kita lari ya berjuang sampai finish. Nah, ketika injak finish, nah itu bangga sekali untuk diri sendiri ya, bahwa kita apa yang kita kejar sampai. Itu juga bagus buat kehidupan. Belajar komitmen, disiplin kan, begitu. Kalau Mbak Elian sendiri, negara apa sih yang paling berkesan gitu? Mungkin karena keindahannya dan lain sebagainya gitu, Mbak. Selama lari bersama sang suami. Setiap negara masing-masing ada keunikannya ya, gitu ya. Kalau Tokyo Marathon tuh, saya senangnya itu rakyatnya itu dari kilometer pertama sampai ke 42 itu cheers-nya rame banget gitu loh. Nah, kalau New York Marathon itu vibes-nya pertama kali start itu kita udah disambut sama meriam, kayak meriam, kapal kan kiri, terus helikopter, terus kayak kita biasa kan lihatnya mobil NYPD. NYPD-nya itu kan jalan biasa di kan blok-blok semua sama mobil NYPD. Nah, kita bisa lihat mereka berjejer gitu. Jadi nggak boring sepanjang lari boring, gitu ya? Terus kalau di Boston Marathon ya 3 kilo terakhir itu teriakan mereka luar biasa. Kita udah capeknya setengah mati gitu kan. Jadi semangat gitu loh. Jadi masing-masing negara tuh masing-masing punya keunikan sendiri. Oke. Lalu tadi kan mendengar juga dari Pak Setiawan pernah cedera lah, sana sini lah. Mungkin bisa diceritakan apa hal yang paling parah lah gitu yang pernah dirasakan sampai kayak mungkin ada kayak gue kayaknya nggak mau lomba lari lagi deh gitu. Oh, enggak juga. Sampai sekarang merasa jadi senang. Oh gitu. Iya, kayak pinggang saya ini cedera udah berapa tahun ya, kemana-mana sembuh, datang lagi, sembuh, datang begitu. Nah, cuman tertantang ya, masih lebih baik daripada nggak ada olahraga kan. Nah, sama orang mau nge-gym juga pasti ada cederanya, gitu. Jadi ya udah maju melangkah aja. Yang penting dibawa enjoy ya sama kita, gitu. Kalau Mbak Elian sendiri pernah cedera mungkin? Eventnya itu dua. Pertama saya cederanya di Tokyo Marathon. Sebenarnya bukan cedera dari Tokyo Marathon, sebelumnya kan sebulan sebelumnya saya itu ikut Hong Kong Marathon. Nah, karena long run itu kita nggak boleh ngetekuk lutut. Saya di sana ada kesalahan. Saya ke toilet, nekuk lutut, otomatis cedera di lutut. Itu cederanya sampai setelah Tokyo Marathon saya lari dengan pincang, satu kaki gitu loh. Lari dengan satu kaki, sebenarnya saya udah mau give up karena di Tokyo Marathon itu ada sistem sweeper. Bisa dijelasin, jadi Mbak? Sweeper itu karena itu kan jalanan ditutup. Jadi sana ada bus yang nge-sweep kalau misalnya pelari-pelari yang nggak mungkin menyelesaikan lagi gitu loh. 6,5 jam ya? Jadi udah istilah di-sweep, dinaikin ke bus yang pelari-pelarinya gitu loh. Dianggap gagal. Dianggap waktunya sudah batasnya itu mereka udah harus nge-sweeper. Nah, sweepernya ini yang saya sambil lari dengan satu kaki, sweepernya di seberang. Aduh, udah tinggal diangkut nih. Nah, padahal tapi seberang itu sebenarnya jauh gitu loh, sebenarnya jauh. Tapi terus perasaan saya 10 kilo itu sebenarnya saya udah mau give up. Nah, kebetulan lewatlah teman saya, Ibu Agustin. Nah, kenapa Ling? Cedera nih kaki nggak itu? Udah lariin aja. Dalam hati saya,
ayah dia aja bisa selesai gitu loh, dia aja lari gitu. Akhir-akhir terakhirnya saya lari dengan kaki pincang selesai nyelesain juga Tokyo Marathonnya gitu. Walaupun dengan waktu yang cukup ya 5 jam 25 ya itu. Terus cedera kedua, bukan dibilang cedera lah, yang London Marathon kemarin. Karena mungkin startnya terlalu pagi, startnya terlalu siang, sorry. Kita breakfastnya terlalu pagi. Jadi tuh pas start itu saya udah kelaparan, gitu loh. Jadi pas lari sampai kilometer 26, saya masih ingat, setelah 26 itu, 16 kilometer itu, saya lari dengan setengah mati, udah nggak ada tenaga, gitu. Lalu gimana tuh Mbak bisa bangkit lagi gitu selain tadi motivasi dari teman Mbak sendiri yang kebetulan lewat gitu? Apakah mungkin ada kayak oh suami saya udah di depan nih gitu, masa ya aku gagal gitu atau gimana Mbak? Maraton itu melatih mental ya. Saya bilang kalau mau maraton itu siapin mentalnya gitu. Karena kenapa, dengan pas kita lari itu kita kan sendiri, otomatis berjuang dengan kata hati kita sendiri. Aduh, masa aku stop sih? Tapi dalam satu kata lagi, aduh aku capek nih gitu loh. Jadi otomatis kita ngelawan mental kita sendiri gitu di sana. Terus saya cuma berpikir saya udah jauh-jauh ke sini, nggak mungkin dong nggak finish gitu loh. Apalagi yang London kemarin, aduh ini udah terakhir nih Six Star nih. Gitu. Gimana pun saya harus selesaikan gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi ngomong sama diri sendiri, nge-fight sama diri sendiri. Berarti itu terakhir buat dapetin medali Six Star itu di London ya, berarti terakhir. Lalu Mas sama Mbak ini udah punya anak belum sih? Terlihat muda banget nih soalnya. Terima kasih nih. Kalau boleh tahu umurnya berapa, dan kalau misalnya udah punya anak, sebenarnya anaknya ada berapa sih Mas, Mbak? Anak saya 2, kebetulan kembar, itu sekarang udah 20 tahun. 20 tahun. Berarti Masnya sama Mbak nih umur berapa nih Mas? Saya 48, istri 46. Masih terlihat seperti 20 tahun ya Amin, Mas Mbak? amin. Rahasianya apa kalau boleh tahu? Apakah dengan lari sebenarnya bisa membuat kita awet muda atau gimana nih? Boleh dibagi tips mungkin? Ya hidup sehat ya paling ya, olahraga, teratur, ya sisanya tergantung yang di atas. Ya macam-macam banyak lah. Kan harus olahraga, hidup sehat. Ya harus perawatan gitu. Semuanya jadi satu. Itu kan mulai maraton tadi dari 2018 dan selesai di 2020. Per satu kota itu bisa ngabisin berapa hari gitu? Maksudnya perginya gitu, dan juga untuk menjalankan lari maratonnya pasti kan nggak cuma satu hari gitu. Istri jawab. Iya. Biasa kita sampai itu minimal tuh 3 atau 4 hari sebelumnya. Karena untuk maratonnya sendiri kita kan perlu ngambil bib, belum lagi jet lag, belum lagi kita masih istirahatnya gitu loh. Jadi biasa kita kalau pergi itu one trip itu mungkin 2 minggu. Setelah maraton ya saya biasa sama suami pasti stay di kota itu karena untuk istirahat gitu loh. Setelah itu baru kita jalan-jalan. Itu tujuannya. Apakah anak itu diajak atau enggak setiap lari maraton? Saya pernah ajak anak di Gold Coast Marathon. Gold Coast Marathon. Gold Coast Marathon. Itu apa tuh, bisa dijelasin? 2017. Ya, 2017. Kebetulan anak-anak karena dia nggak pernah berlatih, saya cuma ngajak dia 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Tapi kita ngambil full maraton di sana. Tapi ada ini nggak sih, berat hati nggak sih ketika meninggalkan anak-anak di rumah gitu? Anak saya di Amerika. Oh ya? Kuliah di Amerika. Siap. Saya kira ada di Indonesia, berarti memang nggak berat hati gitu ya ketika? Iya, karena kita tinggal berdua. Berat hati, di sini pun ada berat hati kan, tapi cuma anak kuliahnya di Amerika. Jadi sekalian lewat? Ya campur-campur lah, karena anak pas lagi di Amerika, kita habis lari, kita bisa ke kotanya, kita main-main di kotanya gitu. Nah, tapi kalau kita lari nggak di Amerika, ya kadang-kadang kita langsung pulang ke Indonesia.
Oke, lalu sebenarnya untuk menyelesaikan ataupun bisa mengantongi Six Star ini kan pasti butuh stamina yang prima. Sebenarnya apa sih latihan yang bisa dilakukan gitu? Nah, ini coach saya nih. Terus, jadi di coachnya sama istrinya, oke. Coach saya. Gimana Enggak Bu? lah. Sebenarnya untuk latihan maraton itu kita seminggu itu lari itu 3 kali at least, dan hari Minggu itu long run. Gitu loh. Terus sisa waktu 2 hari lagi kalau misalnya 1 hari kita buat istirahat, 1 hari kita buat strengthening. Strengthening itu apa tuh? Strengthening kayak menguatkan otot-otot paha, squat gitu, plank gitu. Tapi yang itu yang harus kita lakukan. Sometimes kita juga malas. Tapi ya itu yang seharusnya kita lakukan selama 4 bulan sebelum maraton. 4 bulan? Ya, Oke. at least 4 bulan sebelum maraton itu udah harus benar-benar di-prepare gitu. Ada lagi mungkin dari asupan makanan itu perlu nggak sih Mbak? Oh ya, kalau untuk otot segala biasa setelah kita udah long run, kita asupin protein, banyakkan protein. Supaya kenapa? Supaya otot kita itu recovery lagi gitu. Oke. Nah, ini kan sepanjang maraton hampir 42 km ya. 42,2 kilometer. 42,2 km. Iya. Itu kita lari terus atau ada waktu buat makannya atau gimana sih Mbak? Buat yang belum tahu kan kayak lari terus 42 km mati nggak ya? Kayak gitu kadang. Saya itu sama suami bukan pelari cepet. Oke. Kita pelari happy. Yang penting kita menyelesaikan. Jadi buat yang baru itu memikirkan lari itu lari sekenceng-kencengnya, bukan. Jadi kita itu istilahnya bisa dibilang jogging. Oke. Lebih buat yang awam supaya dia nggak takut gitu loh. Oh lari itu wah sampai segitu gitu. Sebenarnya kita sambil lari itu kalau capek kita berhenti. Pas kita water station kita berhenti, tarik napas, kita minum asupan gel kalau diperlukan. Atau enggak kalau misalnya sometimes mereka ada tawarin pisang, ada di perjalanan itu ada kita free aja stop makan Oh gitu itu loh. memang sepanjang jalan ada yang menawari makanan gitu? Banyak. Apakah gitu. beli atau tidak? Enggak. Oh, gratis, Kalau free. di luar negeri, apalagi di Tokyo, itu sepanjang perjalanannya itu makanan semua. Dari rakyatnya Dari rakyat gitu. support semua. Jadi kayak ada semangka, tomat cherry gitu, bahkan Ramen. ramen gitu. Wow. Kecil dia taruh di porsi kecil. Oke, lalu buat ini setiap jalan sampai selesai lari gitu kan, tadi kan ada gel dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak sih ada yang sepanjang sirkuit itu nggak ada sama sekali gitu yang ngasih gitu? Ada, tapi pas kita itu kalau di event major marathon rata-rata semuanya provide. Kecuali hujan. Kalau hujan kan rakyatnya juga kagak nongkrong di luar support. Sepi langsung hujan. Yang kalau maraton lain yang saya ikuti di Gold Coast Marathon itu agak sepi ya yang ngasih ya. Paling yang mereka provide itu gel. Oke. Kalau misalkan sebenarnya untuk maraton sendiri tuh ada batas maksimal nggak sih waktunya untuk WMM ini sendiri? Kayak misalkan harus diselesaikan dalam waktu berapa menit gitu. Kalau misalkan kurang dari atau lebih dari waktu segitu udah nggak gagal nih. Mayoritas 6 jam. Mayoritas 6 jam. Mayoritas 6 jam. Kalau di luar 6 jam itu apa boleh apa harus mengulang atau pas dianggap do selesai? not finish. Dianggap finish. DNF. Jadi ya otomatis nggak dapat medali. Gitu. Harus mengulang dari awal atau hanya di kota itu saja, tidak kita mengulangnya? Ikut next event tahun depan lagi. Oh gitu. Ulang dari awal Mbak berarti? Iya. Ada cerita kayak gitu pernah temennya mungkin? Ada yang baru-baru ini New York Marathon ada dari Indonesia yang nggak finish, tapi karena dia start juga udah keringat dingin, jadi memutuskan untuk nggak finish karena bahaya ya. Kalau misalnya badan kita nggak fit, kita lariin itu 42 kilo itu bahaya. Gitu. Okay. Jadi, lalu untuk ini sendiri, selain tadi kejuaraan-kejuaraan di World Marathon Majors gitu, apa sih sebetulnya
kejuaraan yang pernah diikuti lain yang juga berkesan gitu? Kayaknya sebelumnya nggak ada. Kalau ya. di luar World Major Marathon sih nggak ada ya, karena itu yang paling bergengsi. Kalau yang biasa, yang pernah kita ikuti, kita kan maraton berdua selalu lari bareng sudah 10 kali. Selain lari Jadi enggak? 2017 di luar World Major Marathon, Maybank Bali, Jakmang, 2018 Hong Kong, sama Gold Coast. Nah, yang setelah itu kita selalu World Major Marathon sampai sekarang. Nah, mungkin akan datang kami tahun depan kan kita sudah Tokmang nih, ikut Tokmang, Tokyo Marathon. Oke. Berarti mau putaran kedua nih, second Ya, round. belum tahu, cuman kita namanya lari happy kan, ada ikut teman rame-rame. Dan rencana juga kita mau lari di kota-kota yang mungkin yang lumayan top, tapi di luar World Major Marathon juga. Oke. Masih direncanakan gitu. Mungkin setahun lari sekali atau 2 kali gitu. Iya, namanya kan Happy London. Happy aja. Memang konsepnya dari Mas sama Mbak sendiri happy ya, asalkan berdua. Iya. Rasa dunia milik berdua. Iya, betul. Amin. Amin. Oke, mungkin untuk Mas sama Mbak sendiri ada nggak sih hal yang masih disimpan sejak dari awal gitu mengikuti World Marathon Majors gitu, terus kayak hal yang berkesan nih, kayak pertama kali start di 2018 nih, saya masih nyimpan sepatu nih, atau masih nyimpan baju yang berharga gitu, kayak koleksi kan biasanya ada gitu. Nah, Mas sama Mbak tipe-tipe yang kayak gitu nggak sih? Pasti Baju doang disimpan. sih. Baju apa, jersey atau gimana tuh? Ya, Iya. baju World Major Marathon macam-macam banyak. Bibnya masih saya simpan. Bib itu yang nomor lari kita. Oh, nomor lari. Oh. Sama medalinya gitu. Itu aja sih. Gimana perasaan Mas sama Mbak sendiri ketika dikalungin nih pertama kali akhirnya dapet 6 star gitu? Mungkin bisa di-explain perasaannya. Yang pasti saya nangis duluan. Oh gitu? Iya. Kalau saya ya pasti seneng dong. Iya, perasaannya Mbaknya ikut lari dulu aja, biar Mbak bisa merasakan tuh. Karena di luar kata-kata tuh senang. Ya, it's life achievement. Ya. Itu gimana sih prosesnya gitu? Apakah nanti ada tim penilai sebenarnya gitu, kayak atau kita nyatat sendiri terus ada panitianya baru nanti kasih gitu medalinya, atau gimana gitu? Kan ada mungkin yang satu orang yang ternyata nggak selesai nih. Itu sebenarnya gimana sih prosesnya? Setiap kita lari itu kan ada bibnya. Bibnya itu ada trackernya. Jadi otomatis itu ke record. Nah, setelah misalnya kalau untuk World Major ini kita mesti daftarnya ke EBET. Jadi di sana kita bisa klaim yang sudah kita kelarin. Di sana tercatat gitu loh. Udah kelarin berapa negara. Begitu kita udah kelarin 5 negara, untuk yang ke-6 ini otomatis kita mengharuskan email ke EBET-nya. Bahwa next marathon ini, kayak kemarin saya London Marathon ini adalah lari major ke-6. Nah, nanti setelah diituin email, kita dapat kertas yang kita tempel ke punggung gitu loh. Nanti setelah kita lari selesai, di gate-nya itu sudah ada yang buat ngalungin ini gitu loh. Jadi semua ke-track sama bib. Dia ada barcode-nya, jadi dia nge-track barcode, dia udah tahu. Ya. Semua ada barcode-nya dia. Udah canggih. Berarti emang nggak akan bisa ditipu juga ya, kalau misalkan dia nggak selesai ya udah nggak bisa Karena dapet di gitu website-nya kan udah otomatis. Kita lari berapa kali di website-nya langsung tercatat. Nanti di Otomatis. bib kita sendiri itu sudah ada star-nya. Gitu. Oke. Kalau misalnya di Indonesia sendiri sebenarnya udah ada berapa banyak yang bisa mendapatkan medali 6 star ini? 45, 40. Nggak ada, maksudnya di Indonesia. Oh, Enggak, bukan. maksudnya yang punya Six Star. Iya, yang di Indonesia. Kurang lebih 40-an deh. 40-an. Bisa cek di EBET sih, EBET website tuh. Oke. Di Google Dan langsung Mas keluar. Mbak salah satunya ya. Iya dong. Luar biasa. Iya. Rencana second round mau di tahun berapa? Mau di bulan Doain apa ya. nih? belum tahu. Yang pasti Tokyo Marathon bulan Maret ini. Tokyo Marathon Tahun bulan depan, depan. nah. Udah pesen tiket pesawat mungkin ya? Udah. Wah, ini bener-bener niat banget nih ya. Bentar lagi kayaknya 2023 akhir mungkin selesai. Oh, nggak mungkin.
Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, kalau misalkan anaknya ada rencana nggak sih mau diajak buat ikut WMM? Kayaknya Ana masih fokus di kuliah ya, jadi belum ada waktu untuk fokus di lari. Kalau mereka kan difokusin kuliah, setelah itu kan kerja, cari duit buat keluarganya suatu hari kan. Iya. Karena ini masalah World Major Marathon ini kan tentang ya namanya apa? Sudah harus punya waktu, berkecukupan kesehatan, waktu, ya dan berkecukupan uang juga, Mbak. Iya. Semua harus lengkap. Iya, berkecukupan uang. Berarti memang tidak dibiayain ya Mas ya untuk Bayar WMM sendiri ini? semua. Mulai dari tiket pesawat dan lain Semua sebagainya. sendiri. Kan ini kan namanya lari untuk pribadi aja. Buat Achievement. menyenangkan diri. Iya, achievement pribadi. Tapi ada nggak sih harapannya gitu? Mengingat ini juga kan sebenarnya mengharumkan nama Indonesia gitu. Ada nggak kayak misalkan harapan supaya pemerintah itu bisa memberikan suntikan dana mungkin atau hal-hal lainnya gitu untuk pelari-pelari yang mengikuti World Marathon Majors ini? Kalau buat kita ngakui bahwa kita pelari happy ya. Jadi ya, tapi banyak juga teman-teman yang achievementnya luar biasa. Seperti salah satunya Widadi, dia punya timingnya itu 2 jam 58 gitu kan. Ya, saya rasa sih pemerintah boleh saja melirik mereka seperti Ibu Inge Prasetyo gitu. Nah, itu udah masuk tim nasional kan gitu. Ya, semoga one day lah pemerintah bisa itu ya. Iya. Tapi Mas sama Mbak ada minat buat jadi pelari jadi tim nasional? Kita pelari hura-hura. Karena Yang kita penting tahu happy. keterbatasan kita juga. Oke. Kan lari senang-senang. Ya. Gitu. Yang penting selalu berdua. Aduh, saya jadi ini kayaknya pergi deh saya. Ya. Tapi memang mungkin apa sih yang berkesan ataupun yang berbeda gitu dari pelari-pelari lain kalau misalkan bersama istri gitu atau mbaknya bersama suami gitu? Ya, saya dari dulu kan dari pacaran memang selalu berdua. Oh gitu, berarti memang Happy tidak bisa aja. hidup bersama Mbak Elin gitu. Happy aja. Ya, pokoknya sampai dari pacaran sampai sekarang selalu berdua. Oke. Gitu, kemana-mana berdua. Jadi bisa Ya, lari sama. berusaha sampai tua juga Tuhan berkati selalu berdua. Amin. Amin, amin, amin. Mungkin terakhir Mas, buat ini kan bentar lagi juga di Indonesia sendiri ada event Super Bowl Run gitu kan. Mungkin bisa dikasih ajakan gitu. Kalau gimana sih sebenarnya menurut Mas sendiri Super Bowl Run ini tuh benar-benar bisa diikutin gak sih buat pemula dan lain Kita pernah sebagainya? ikut Ya, HM-nya. mungkin bisa diceritakan dan juga bagaimana rekomendasinya gitu Mas. 2017 kita pernah ikut Super Bowl Oke. HM. Heeh. Luar Gimana biasa, perasaannya tuh? mantap. Super Bowl profesional, menurut kami sih profesional. Oke. Gitu. Ya, jadi apakah nanti akan mengikuti lagi nih Super Bowl Run yang di tahun 2022 ini? Nanti pasti Rencana. Oke, Tinggal ditunggu. tunggu bibnya aja nih. Mungkin bisa diajak kepada semua pemirsa buat mungkin ikut ke Super Bowl Run gitu kan. Kenapa bisa harus ikut gitu? Ya, seru acaranya. Ya. Jadi Super Bowl lumayan salah satu acara bergengsi juga ya buat Jakarta di Jakarta ya gitu. Jadi saya rasa marilah gitu kita lari-lari bareng gitu, ramaiin dunia lari lagi gitu. Ya. Pokoknya Super Bowl top. Oke. Iya. Oke gitu Mas Setiawan dan juga Mbak Elin, makasih banyak udah Sama-sama. mampir ke sini ngobrol-ngobrol, jadi tahu nih pengalamannya ternyata memang dari dulu berdua terus gitu kan ya, melintasi berbagai macam negara gitu sampai bisa meraih dua-duanya medali Six Star. Sebenarnya aku masih pengen ngobrol-ngobrol banyak banget lagi, tapi karena keterbatasan waktu, kita akhiri dulu. Demikian Tribuners, itu dia bincang-bincang kami bersama dengan dua peraih World Marathon Majors atau peraih medali Six Star yang baru saja kemarin selesai meraihnya di Oktober 2022. Oke, saya Nuriatul Hikmah, sampai jumpa.
Jangan lupa subscribe ya.